Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Nining MSI, salah satu dosen di Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIDN 0328118803. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Farmasi Fisika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode 04015038 yang diberikan pada semester 3 atau ganjil dengan bobot 2 SKS dan memiliki mata kuliah prasyarat yaitu Kimia Fisika. Cakupan pemaparan mata kuliah ini mengikuti prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama akan dijelaskan deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, diikuti dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian yang terdiri dari teknik dan indikator, serta akan ditampilkan cuplikan rekaman video proses pengajaran. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah Farmasi Fisika ini, mahasiswa akan mempelajari konsep teoritis berbagai fenomena fisika maupun kimia yang dikaitkan dengan bidang farmasi. Konsep tersebut berupa kelarutan obat, difusi dan disolusi, reologi, fenomena antarmuka, sistem dispersi, konsep ukuran partikel, dan kinetika penguraian obat yang dikaitkan dengan pengembangan berbagai sediaan farmasi, baik berupa sediaan liquid, semi-solid, maupun solid. Selanjutnya, terdapat capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan diraih mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Farmasi Fisika ini, yaitu terdiri dari 4 CPMK, di mana yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep teori fisika kimia secara ilmiah terhadap penerapannya di bidang farmasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan kaitan konsep fisika kimia dengan perilaku bahan aktif maupun eksipien farmasi dan mekanisme pelepasan obat dari sediaan farmasi tersebut. Selanjutnya, ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kaitan konsep fisika kimia dengan parameter evaluasi sediaan farmasi yang telah terstandar secara ilmiah, serta yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan fenomena ketidakstabilan obat dari konsep dasar fisika dan kimia. Adapun materi pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Materi awal mengenai kelarutan di mana mahasiswa diajak berpikir dalam memahami fenomena dan faktor yang berpengaruh terhadap kelarutan, serta menjelaskan berbagai metode dalam peningkatan kelarutan. Kemudian materi difusi dan disolusi yang mencakup konsep dasar dan matematis dari fenomena yang mendasari terjadinya mekanisme pelepasan zat aktif dan proses absorpsi obat dari sediaan farmasi. Untuk materi reologi, pembelajaran mencakup konsep dasar dan matematis dalam hal penentuan jenis sifat alir sediaan farmasi. Adapun konsep dasar fenomena fisika dalam berbagai bentuk sediaan farmasi dijelaskan pada materi fenomena antarmuka, sistem dispersi, dan mikromeritik. Terakhir, materi kinetika dan order reaksi sebagai dasar dalam konsep fenomena ketidakstabilan obat seperti kinetika penguraian dan laju reaksi, jenis reaksi kompleks, dan penentuan usia simpan. Pada mata kuliah ini menggunakan beberapa referensi utama yang selalu diupdate dengan versi terbarunya di setiap semester agar ilmu yang didapatkan mahasiswa senantiasa terupdate pula. Selain itu, juga digunakan pustaka jurnal sebagai pendukung dalam pemberian contoh di setiap tema pembelajaran. Selanjutnya, saya akan memaparkan metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini. Oleh karena kondisi masih pandemi, pembelajaran dilakukan secara daring dengan 2 metode yaitu sinkron dan asinkron. Proses sinkron dilakukan melalui Zoom Meeting ataupun Google Meet yang kemudian dikombinasikan dengan asinkron menggunakan LMS atau Learning Management System dari UHAMK berupa pemberian video pembelajaran dan materi ajar, proses diskusi dengan mahasiswa maupun dalam proses pelaksanaan tugas UTS serta UAS. OLU atau Online Learning UHAMK merupakan Learning Management System yang digunakan di lingkungan kampus UHAMK berbasis online yang memudahkan terjadinya pembelajaran secara daring
LMS ini dapat diakses di https://onlinelearning.uhamka.ac.id secara personal oleh mahasiswa maupun dosen. Di dalamnya, terdapat banyak fitur yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran seperti pemberian aktivitas berupa forum interaktif, kuis, penugasan, survei, dan umpan balik, serta pelampiran bahan ajar berupa PowerPoint, video, artikel penelitian, maupun sumber lainnya. Untuk sistem penugasan yang diberikan direncanakan dalam RTM atau Rencana Tugas Mahasiswa yang kemudian menjadi acuan dosen dalam mendeskripsikan secara spesifik dari tugas yang diberikan. Dalam MK ini, tugas berupa studi literatur dengan tujuan pembiasaan aktivitas literasi ilmiah secara sistematis yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Metode pengerjaan tugas, bentuk, serta format luaran juga dideskripsikan secara jelas. Adapun untuk penilaian tugas juga diinformasikan dan dituliskan di RTM. Bobot penilaian penggunaan literatur yang sesuai sebesar 40%, kemudian penulisan ringkasan penelitian dalam tabel sebesar 50%, serta kesesuaian format berbobot 10%. Proporsi penilaian tugas dari keseluruhan nilai mata kuliah ini adalah sebesar 25% di samping nilai keaktifan UTS dan UAS. Sistem penilaian secara keseluruhan diinformasikan dan diketahui oleh mahasiswa dari awal perkuliahan, serta dituliskan di dalam kontrak perkuliahan. Penilaian ini diambil dari kesepakatan tim dosen yang mengampu mata kuliah terkait, sehingga mahasiswa diberikan kesadaran bahwa penilaian yang muncul di akhir semester merupakan perhitungan total dari berbagai parameter aktivitas pembelajaran selama 1 semester penuh. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman video proses pengajaran secara sinkron pada mata kuliah farmasi fisika ini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai materi atau pemberian materinya, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah ini kalau kita berbicara mengenai kelarutan, ini kan suatu fenomena fisika yang memang sangat penting ya untuk kita ketahui sebagai seorang formulator dalam membuat suatu sediaan farmasi. Nah, untuk yang kelarutan ini itu mengacu pada sub CPMK 2 ya, di mana nanti teman-teman harus bisa menunjukkan permasalahan kelarutan obat dan juga bagaimana cara metode peningkatan kelarutan. Kelarutan tidak disinggung secara spesifik gitu ya dalam Al-Quran, tetapi saya mengambil lebih kepada spirit belajarnya gitu ya, kemudian spirit dalam membaca suatu fenomena yang ada di lingkungan kita gitu. Karena pada dasarnya juga untuk mata kuliah farmasi fisika itu sebetulnya kan kita melihat fenomena fisika yang terjadi gitu ya. Fenomena fisika yang terjadi seperti apa, kemudian dibuat teoritisnya, kemudian dibuat konsep matematisnya, dan kemudian diaplikasikan di bidang kita gitu ya, di bidang farmasi gitu. Baik, nah kemudian masuk ke dalam konsep dari kelarutan itu sendiri ya. Nah, kelarutan di mana kan ini nanti terbentuk suatu larutan gitu. Kalau kita lihat di gambar yang paling atas ini ada yang aneh atau tidak? Cahya Komala. Kalau kita lihat dari gambar yang atas ini nih. Ini maksudnya apa nih gambar yang atas? Kelarutannya tidak sesuai ya, Bu. Kenapa? Apanya yang tidak sesuai? Solutnya mungkin. Solutnya kenapa? Lebih rendah daripada solution dengan solventnya. Lebih rendah daripada solution dan solvent. Solut itu apa, Cahya? Ya, pelarut bukan, Bu? Terlarut. Zat terlarut ya. Ini solut itu zat terlarut. Kalau solution? Pelarut. Solution? Larutan, Bu. Larutan. Kalau solvent? Pelarut. Pelarut. Nah, ada yang aneh nggak ini gambarnya? Ada, Bu. Apa, Yulita? Ketika zat larut yang dicampurkan oleh larutan berubah menjadi pelarut, Bu. Nah, kita coba perhatikan.
Ini zat terlarut atau disebut sebagai solut ya, nama lainnya. Kemudian ada yang namanya solvent, pelarut. Pelarut. Nah, pelarut itu adalah zat cair yang digunakan yang berfungsi untuk melarutkan solut gitu. Ini yang terjadi solvent ini bukan yang warna pink ini, tapi yang ini, cairan yang bening ini gitu. Baru yang namanya larutan atau solution itu adalah pencampuran antara si solut dengan si solvent gitu. Nah, kemudian yang kedua nih. Yang kedua ini coba bisa ceritakan nggak? Maksudnya apa tuh? Dwi Prasetyani. Iya, Bu. Iya, Dwi. Kalau yang gambar yang bawah itu maksudnya gimana, Dwi? Kalau gambar yang bawah itu ada solut yang dimasukin ke solvent itu larut. Terus ada juga yang nggak larut sama sekali. Ada yang masuk tapi dia nggak bercampur, Bu, malah berubah bentuk juga di dalamnya gitu. Nah, itu kira-kira kenapa bisa kayak gitu, Dwi? Mungkin dari si solutnya, Bu. Kenapa tuh solutnya? Solutnya nggak larut, Bu. Solutnya nggak larut. Nggak larut. Selain itu, ini kan ada keterangannya nih di bagian atas nih. Larutannya jenuh, Bu. Nah, larutannya jenuh. Larutan yang mana yang jenuh, Sinta? Yang tengah, Bu, yang dikasih solut tapi dia kayak ngendap gitu di bawah. Kemudian yang 2 tabung yang lainnya? Unsaturated itu tak jenuh, Bu. Sehingga kalau dia tak jenuh, jadinya solutnya larut. Nah, dari yang tadi fenomena kita ceritakan, 3 jenis larutan itu kita bisa mendefinisikan dari masing-masing larutan tersebut ya. Entah itu larutan jenuh, larutan tidak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Pada prinsipnya itu yang menjadi perbedaan utama itu adalah jumlah solut yang ada di dalam larutan tersebut. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan mengenai kelarutan itu sendiri ya, proses kelarutan itu sendiri. Nah, ini definisi dari kelarutan itu terbagi menjadi 2. Ada yang secara kuantitatif, ada yang secara kualitatif. Ini 2 definisi ya. 2 definisi atau 2 makna. Nah, kalau misalkan kelarutan secara kuantitatif, itu biasanya dia akan berkaitan dengan yang namanya nilai atau angka. Nah, masing-masing istilah ini dia punya definisi yang berbeda atau makna yang berbeda. Itu bisa kita lihat dari kolom yang kedua gitu ya. Semakin dia sukar larut dalam air, bahkan sampai tidak larut gitu ya, itu dia akan membutuhkan jumlah pelarut yang semakin banyak untuk melarutkan satu bagian zat saja gitu ya. Jelasnya ada 3 tahap, di mana tahap pertama itu kita lihat dari segi sisi solutnya. Jadi ini tahapan yang pertama ya. Tahapan pertama dari solut. Solut itu berarti dari si zat terlarutnya. Di mana si zat terlarut ini kan dia misalkan awalnya bentuknya padatan gitu. Padatan itu kan dia kumpulan molekul yang di mana molekulnya itu ada interaksi antar molekul yang kuat ya, kuat sehingga jarak antar molekulnya dia lebih padat kalau kita bandingkan dengan cairan atau gas gitu ya. Nah, si molekul-molekul ini gitu yang berkumpul menjadi suatu partikel padat, dia harus menjadi bentuk bebasnya, bentuk molekular bebasnya gitu ya. Nah, untuk membentuk suatu molekular bebasnya dari suatu partikel padat ini, dia membutuhkan suatu usaha atau energi yang dinotasikan dengan energi W22 dengan nilai positif, bukan negatif. Artinya, kalau positif, dia membutuhkan energi. Gitu ya. Atau dia membutuhkan usaha untuk terjadinya
pemutusan ikatan kovalen, ikatan antar molekul, ini kan di sini ada ikatannya ya, antar molekul itu dia ada ikatan antar molekul atau interaksi antar molekul. Nah, interaksi antar molekul yang ada di dalam partikel padat ini kan harus diputus atau direnggangkan gitu ya. Nah, cara merenggangkannya yaitu dengan suatu energi atau usaha. Nah, di sini dinotasikan atau dihitung dengan nilai W22. Kemudian tahap yang kedua itu dari segi solvennya, gitu ya, dari segi pelarutnya. Nah, pelarut yang ada itu dia juga harus membentuk suatu ruangan di bagian tengahnya. Harus membentuk suatu ruangan di mana nanti ruangan ini akan dimasuki oleh si molekul solut yang tadi sudah terbebas, gitu. Yang tadi sudah terbebas. Nah, proses pembentukan ruangan yang ada di tengah gitu ya dari molekul solvent ini juga memerlukan energi yang dinotasikan dengan W11, energi atau usaha gitu ya. W11 dan ini bernilai positif karena tadi memerlukan energi. Sedangkan tahapan yang ketiga gitu ya di sini ini adalah proses masuknya molekul solut yang tadi sudah terbebas tadi masuk ke dalam ruang kosong yang dibentuk oleh si solvent gitu ya. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam ruangan ini, maka yang terjadi adalah terbentuk adanya interaksi antara si molekul solvent dengan si solut ini. Ada interaksi yang terjadi. Interaksi inilah yang disebut sebagai proses pelarutan gitu ya, yang disebut sebagai pelarutan gitu interaksi ini. Yang tadi kan ya definisi kelarutan secara kualitatif, adanya interaksi antara molekul solut dan solvent membentuk dispersi molekular. Nah, proses tahapan yang ketiga ini dia tidak membutuhkan energi atau usaha, tetapi dia justru melepaskan suatu energi gitu ya atau suatu usaha dengan notasi minus W12. Berbeda dengan yang tahapan 1 dan 2 dia membutuhkan usaha atau energi yang bernilai positif. Kalau yang tahapan ketiga dia melepaskan energi. Maka ketika kita tuliskan secara utuh konsep matematis dari ketiga tahapan ini, itu akan menjadi seperti ini. Plus W22 ditambah W11 dikurangi 2W12. Oke, selanjutnya di sini adalah faktor yang berpengaruh terhadap kelarutan ya. Tadi disinggung di slide awal sudah disebutkan ada 5 ya, tetapi di slide yang ini kita lebih menurunkan atau mendetailkan dari yang 5 tadi. Yang pertama adalah struktur molekul. Nah, struktur molekulnya itu kan dia kalau misalkan kita lihat gitu ya, kan tadi penyusunnya itu ada solut sama si solvent ya. Di mana solut sama solvent ini kan suatu senyawa kimia, dia ada rumus molekulnya gitu ya. Misalkan kayak pelarut air gitu ya, air itu kan H2O, ada molekulnya gitu. Kemudian obat-obatan sintetik itu kan dia juga ada rumus kimianya gitu ya. Sehingga kan di situ ada struktur molekulnya seperti apa gitu ya. Misalkan kita bisa lihat dari struktur molekul tersebut itu perbandingan antara gugus polar dan juga gugus nonpolar yang ada di dalam molekul tersebut. Kan kita sudah tahu ya tentang gugus fungsi, di mana gugus fungsi itu kan banyak gitu ya, ada alkana, alkena, alkuna, asam karboksilat, aldehid, ether kan banyak gitu ya, benzen. Nah, dari gugus fungsi itu ada yang sifatnya nonpolar, ada yang sifatnya polar gitu. Nah, kondisi yang seperti itu akan berpengaruh terhadap polaritas si molekul tersebut gitu. Kalau misalkan ternyata molekul tersebut itu lebih ke polar gugusnya gitu ya, maka bisa jadi nanti ketika dia dilarutkan dengan pelarut polar seperti air, itu dia bisa larut karena polaritasnya sama-sama polar. Tapi kalau misalkan ketika molekulnya tersebut itu tersusun dari gugus fungsi yang sifatnya nonpolar, maka ketika dia mau dilarutkan dengan air,
kelarutannya jelek gitu loh, rendah gitu. Karena kan tadi polaritasnya beda gitu. Nah, itu akan berpengaruh gitu ya. Kita bisa lihat dari struktur molekulnya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah koefisien partisi. Koefisien partisi ini merupakan suatu perbandingan antara kelarutan si obat dalam suatu pelarut yang sifatnya nonpolar dibanding dengan kelarutan obat pada pelarut yang polar. Jadi dia nilai rasio atau nilai perbandingan antara dua kelarutan. Kelarutan obat dalam pelarut nonpolar dibanding dengan kelarutan obat dalam pelarut polar. Nah, dinotasikan biasanya koefisien partisi ini menjadi notasi log P istilahnya. Log P ini bisa kita cari informasinya untuk masing-masing obat, dia pasti memiliki nilai log P yang berbeda. Nah, kemudian faktor yang berpengaruh adalah suhu. Tadi seperti yang saya bilang pada larutan yang lewat jenuh ya. Kenapa bisa air itu dia melarutkan lebih banyak ketika air tersebut dipanaskan? Kenapa? Karena ternyata ketika kita memanaskan air, molekul air yang ada di dalam molekul H2O penyusun air tersebut, ketika dia diberikan panas, itu energi kinetiknya meningkat. Energi kinetik yang meningkat itu dia akan meningkatkan frekuensi tumbukan antara solut dengan si solvent. Nah, kalau misalkan tumbukannya itu lebih sering terjadi, maka proses pelarutan itu juga akan semakin banyak yang bisa terlarut antara si solvent dengan si solut gitu. Makanya kenapa kalau misalkan kita mau ngelarutin jumlah si gula gitu ya, 15 gram, itu kan airnya harus dipanaskan gitu, supaya nanti energi kinetiknya meningkat dan juga nanti proses tumbukannya, frekuensinya jadi lebih banyak. Konsentrasi atau jumlah dari masing-masing molekul ini, baik yang terion dan tidak terion, itu dimasukkan ke dalam satu persamaan Henderson-Hasselbalch. Dan kemudian kita bisa menghitung nilai kelarutannya, gitu ya. Nilai kelarutan dari si obat tersebut. Kalau untuk yang asam lemah, kita pakai rumus yang atas, di mana pH minus pKa sama dengan log dalam kurung S minus SO dibagi SO. Kalau untuk yang basa lemah, kita pakai rumus yang bawahnya, pH dikurangi pKw ditambah pKb sama dengan log dalam kurung SO dibagi S min SO. Gitu. Karena kalau misalkan yang asam lemah, pasti yang dimiliki adalah nilai pKa ya. Tapi kalau yang basa lemah itu nilai yang dimiliki adalah pKb. Sedangkan untuk yang senyawa amfoter, itu dia memiliki dua-duanya. Dia punya pKa dan juga nilai pKb. Jadi untuk yang senyawa amfoter, kita bisa gunakan rumus keduanya ini. Gitu. Tetapi hasilnya nanti bisa jadi sama. Kemudian kita lihat mengenai jenis pelarut ya, ada dua, ada pelarut air dan juga pelarut bukan air. Nah, sebagian besar kita pakainya pelarut air ya, terutama untuk sediaan oral. Kalau sediaan oral bisa pakai pelarut non-air, tapi biasanya jumlahnya sedikit. Tetap pelarut utamanya adalah air, dan itu biasanya hanya fungsinya sebagai kosolven kalau ditambahkan pelarut non-air. Contohnya pada sediaan apa? Eliksir ya. Eliksir kan itu pelarutnya tidak hanya air, tetapi ditambahkan misalkan etanol atau ditambahkan propilen glikol gitu ya, yang merupakan suatu kumpulan senyawa poliol yang berfungsi untuk meningkatkan kelarutan si obat, eliksir. Tetapi yang lainnya kebanyakan air. Nah, kemudian kalau misalkan pelarut yang non-air juga bisa untuk kita pakai, tetapi biasanya tidak untuk oral. Tapi untuk yang lain, rute yang lain, intramuskular dan juga yang topikal. Kemudian kalau untuk yang pelarut bukan air, contohnya adalah ini, gitu ya. Ini digunakan biasanya untuk obat-obat yang memang kelarutan dalam airnya rendah ya, sehingga perlu pelarut yang lain. Ada etanol, propilen glikol, gliserol, sama polyethylene glikol. Nah, kalau keempat ini termasuk ke dalam senyawa poliol. Senyawa poliol yang bisa kita tambahkan dalam
sediaan oral juga bisa kita tambahkan senyawa poliol ini tadi ya untuk sediaan eliksir. Selain itu juga untuk sediaan-sediaan lain seperti topikal, parenteral juga bisa kita tambahkan. Nah, selain yang senyawa poliol itu kita bisa tambahkan berupa fixed oil. Ini lebih ke yang non-polar ya. Kemudian ada ester, dimetil sulfoksida, dan glikofurol. Ini biasanya memang untuk digunakan pelarut pada sediaan yang rutenya intramuskular atau intravena juga bisa. Gitu. Dan fungsinya sebagai kosolven ya. Kosolven itu berarti kan dia hanya sedikit yang ditambahkan, tidak terlalu banyak. Nah, selain itu ada, tadi kan definisi dari kelarutan itu adanya suatu interaksi antara si solut dengan si solvent. Nah, kita berbicara mengenai interaksi ini kalau kita bagi gitu ya, bagi si solvent ini menjadi 3 kategori berdasarkan polaritasnya, dia punya mekanisme pelarutan yang berbeda gitu. Kalau kita lihat yang pertama dari pelarut polar gitu ya, di mana kan pelarut polar itu contohnya kayak air gitu ya, itu air pelarut polar. Nah, pelarut polar itu dia memiliki nilai momen dipol yang tinggi gitu ya, nilai momen dipol yang tinggi. Nah, selain dari nilai momen dipol yang tinggi, supaya dia bisa terjadi proses pelarutan, dia harus mampu membentuk ikatan hidrogen antara si solut dengan si solvent. Ini dicontohkan pada yang di bawah ini ya, ada nitrobenzen sama fenol gitu ya. Nah, ini kan ada 2 pelarut, nitrobenzen sama fenol. Nitrobenzen ini punya nilai momen dipol 4,2, fenol punya momen dipolnya 1,7. Itu kan lebih gedenya yang nitrobenzen gitu ya. Nah, secara data momen dipol harusnya suatu obat polar yang dilarutkan dalam nitrobenzen harusnya lebih banyak dibandingkan kalau kita larutinnya ke fenol gitu, karena momen dipolnya lebih besar yang nitrobenzen. Tetapi ternyata pada realnya kelarutan dalam fenol lebih besar daripada si nitrobenzen. Kok bisa? Karena di sini kemampuan membentuk ikatan hidrogennya gitu ya, itu lebih besar yang fenol dibandingkan yang nitrobenzen gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, menurunkan gaya atraksi, memutuskan ikatan kovalen, dan juga membentuk ikatan hidrogen, itu nanti akan terjadi proses pelarutan pada senyawa polar, solvent polar dengan solut polar. Berbeda dengan pelarut yang nonpolar. Kalau yang pelarut nonpolar itu dia nggak punya tetapan dielektrik yang tinggi. Tetapan dielektriknya itu rendah bahkan bisa 0 gitu ya. Nah, dia caranya gimana? Dia nggak mungkin mutusin ikatan kovalen, dia nggak mungkin menurunkan gaya atraksi, dan dia tidak mungkin membentuk ikatan hidrogen. Nah, dia pakainya tekanan internal dengan interaksi dipol induksi gitu. Nah, interaksi dipol induksi ini pada akhirnya akan membentuk yang namanya ikatan van der Waals. Nah, ini adalah tabel nilai tetapan dielektrik ya tadi. Nah, perbedaan antara pelarut polar dengan yang non-polar itu di tetapan dielektriknya. Nah, kita bisa lihat nilainya di sini, di kolom yang pertama ini. Kita bisa lihat angkanya ya, semakin ke bawah dia semakin kecil. Karena memang solventnya juga semakin ke bawah, dia semakin nonpolar gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai metode peningkatan kelarutan, tapi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau yang belum difahami, dipersilahkan. Saya, Bu. Iya, Rizky ya. Boleh nggak, Bu, ada nggak, Bu, contoh soal yang teori Henderson tadi, Bu? Oh, ya udah deh. Nanti saya posting di ini aja di Olu ya, di Olu nanti saya kasih link e-booknya, softfile. Nanti kalian harus punya ya bukunya juga, buku Martinnya ini. Kalau yang hard file itu ada yang berbahasa Indonesia. Tapi yang nanti saya kasih link di Olu itu yang berbahasa Inggris, karena softfile-nya nggak ada yang bahasa Indonesia, adanya bahasa Inggris. Nanti saya share di buku tersebut, itu ada contoh soalnya. Jadi nanti Rizky bisa lihat contoh soalnya di situ aja ya.
Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa difahami ya apa yang tadi saya sampaikan.